selamat pagi. Kembali lagi hari ini bareng Kakak Vivin di video Firman Tuhan edisi 12 April 2020. Gimana nih kabarnya teman-teman selama 1 minggu ini? Pastinya masih tetap terus semangat dalam Tuhan, amin. Dan terus tetap jaga kesehatan. Nah, kakak mau tes dulu deh ya anak sekolah minggu. Kalian masih ingat atau enggak ya? Coba ya kakak tes ya. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Joy. Sekali lagi kakak mau lihat nih masih semangat atau enggak buat dengar firman Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Joy. Nah gitu dong, anak Tuhan harus tetap semangat buat dengar firman Tuhan. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kakak mau adik-adik semua siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan pulpennya kalau memang perlu untuk ditulis supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak kasih waktu 5 detik untuk kalian ambil Alkitabnya. Sudah disiapkan Alkitabnya. Oke, sekarang kakak mau pimpin dalam doa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah, hikmat, berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan secara online. Berhubung hari ini kita juga memperingati Hari Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tema yang mau kakak sampaikan pada hari ini adalah tentang Yesus bangkit bagi kita semua. Nah, sama-sama yuk kita buka kitab kita di Matius 28 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Matius 28 ayat yang kelima sampai ayat ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Kita sama-sama lihat yuk ceritanya bagaimana. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sudah tahu kan ceritanya bagaimana? Jadi rema yang kita dapat dari cerita Alkitab tersebut adalah dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian itu membuktikan bahwa penggenapan firman-Nya itu terjadi atas kehidupan kita. Dengan penggenapan firman-Nya yang akan bangkit pada hari ketiga, sama berarti kita telah dibebaskan dan kita telah dimenangkan dari dosa. Jika kita sudah dimenangkan, siapa sih yang mau kembali menjadi anak-anak Tuhan yang kalah akan dosa? Pasti tidak ada kan? Nah, itu berarti kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha supaya kita nggak terus-terusan kalah di dalam dosa. Kita sudah dimenangkan loh. Bagaimana sih caranya supaya kita itu tetap bertahan di kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Caranya adalah kita hidup menggenapi firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki keintiman dengan Tuhan, dan setiap perilaku kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan kehidupan kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena apa? Karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah memenangkan kita dari belenggu dosa. Yuk, sama-sama kita berusaha menunjukkan buat semua orang bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan Tuhan dari setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya kita berdoa yuk sama-sama. Berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan atas kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit Bapak untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kami. Biarkan Tuhan setiap kehidupan kami terus menunjukkan bagi orang-orang di sekitar kami bahwa kami adalah anak-anak yang menang. Kami adalah anak-anak yang sudah Engkau bebaskan dari segala dosa-dosa kami. Terus tuntun kehidupan kami Bapa, biarkan setiap kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu lalu cerita firman Tuhannya sudah disampaikan oleh Tante Rahel tentang Nabi Nuh. Oke, saatnya kakak mau bertanya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak sih cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Tante Rahel? Oke, kakak akan berikan beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman jawab ya dalam rentang waktu 3 detik. Oke, siap? Oke, pertanyaan pertama. Apa yang Allah minta kepada Nuh pada saat itu membuat sebuah apa? Ya, benar, membuat sebuah bahtera. Nah, kira-kira Nabi Nuh taat nggak sih pada saat itu ketika Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera? Ya, benar banget. Akhirnya Nabi Nuh taat akan perintah Allah, yaitu membuat sebuah bahtera.
Nah, pada saat itu air bah ini datang. Kira-kira mereka itu di dalam bahtera itu berapa hari ya? Ya, jawabannya adalah 40 hari 40 malam mereka di dalam bahtera. Nah, kira-kira berapa orang sih yang selamat di dalam bahtera tersebut? Ya, ada 8 orang yang selamat di dalam bahtera tersebut. Ada Nabi Nuh dan istrinya, ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang mantunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nih, tanda apa yang diberikan oleh Allah menandakan bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi? Apa yang diberikan tanda oleh Allah? Ya, pelangi, yaitu Allah memberikan tanda sebuah pelangi bahwa janji Allah kepada manusia bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Oke.